Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter telah menggelar latih tanding melawan tim FC Milanese di Suning Training Center Sabtu kemarin. Romelu Lukaku dan kawan-kawan menang telak 10-0 atas Milanese dalam ajang pemanasan tersebut. Gol-gol Inter ini dicetak oleh Korea, Lukaku, Lautaro 2 gol, Aslani, Fontanarossa, Sangalli, Pinamonti, Lazzaro, dan Curatolo. Pada laga ini, pelatih Inter Simone Inzaghi menggunakan pemain bermain di belakang dua striker di pelatihan pramusim. Sky Sport Italia melaporkan bahwa Inzaghi telah menguji sistem 3-4-1-2, di mana Joaquin Correa bermain lebih dalam di belakang Romelu Lukaku dan Lautaro Martinez. Selanjutnya, Inter akan memainkan laga persahabatan pramusim pertama pada hari Selasa, 12 Juli 2022 pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, melawan klub Swiss FC Lugano di Stadio Cornaredo. Sebuah pertandingan yang sudah menjadi tradisi untuk dimainkan saat pramusim. Setelah melawan Lugano, Inter juga akan menghadapi Monaco, Lens, Olympique Lyonnais, dan Villarreal. Inter secara resmi mengumumkan perpanjangan kontrak kiper utama mereka Samir Handanovic pada Sabtu kemarin waktu Italia. Melalui laman resminya, Nerazzurri dengan bangga dan gembira mengumumkan perpanjangan kontrak kiper asal Slovenia berusia 37 tahun itu hingga 30 Juni 2023. Sang kapten klub itu sukses mengangkat trofi pertamanya bersama Nerazzurri, yakni gelar Liga Italia Serie A di musim 2020-2021. Dan kemudian pada kampanye terakhir ia memenangkan 2 gelar lagi, yakni Supercoppa Italiana dan Coppa Italia. Meski masa depannya di klub sempat diterpa ketidakpastian, Handanovic pun pada akhirnya dengan mantap memutuskan untuk memperpanjang masa baktinya bersama Inter hingga 2023. Ia pun mengaku bangga dan yakin dengan keputusan yang diambilnya untuk terus bermain di Inter. Saya sangat senang dan bangga sebagai pemain dan kapten Inter. Bagi saya ini adalah kewenangan istimewa yang sekarang akan terus berlanjut, katanya. Edin Dzeko dikabarkan tidak akan meninggalkan Inter pada musim panas 2022 ini. Hal tersebut tentunya menyulitkan Nerazzurri merampungkan transfer Paulo Dybala. Setelah kepulangan Romelu Lukaku dan upaya untuk mendaratkan Paulo Dybala, maka Inter sangat perlu untuk melepaskan 2 striker dan demi memberi ruang di skuad. 2 nama yang dimaksud adalah Edin Dzeko dan Alexis Sanchez. Akan tetapi keduanya hingga saat ini belum ada indikasi untuk meninggalkan klub. Seperti yang dilaporkan oleh Tuttosport bahwa pemain internasional Bosnia berusia 36 tahun itu tidak ingin meninggalkan Nerazzurri meskipun ada beberapa klub yang menarik pada tanda tangannya seperti Juventus, Valencia, dan AC Monza. Pelepasan Korea juga akan sulit terwujud dan jika situasinya tetap buntu seperti ini, maka Inter bisa mundur dalam pencarian Paulo Dybala. Meski hanya menjadi opsi cadangan Romelu Lukaku, Dzeko lebih memilih bertahan di Nerazzurri untuk musim depan. Mantan striker Inter Christian Vieri yakin bahwa kembalinya Romelu Lukaku akan membuat lini serang Nerazzurri menjadi semakin mengerikan. Vieri pun menilai kalau duet Lukaku dan Lautaro Martinez bisa mencetak hingga 60 gol pada kampanye musim depan. Sebagaimana serangan Inter yang dimotori oleh Lautaro Martinez menjadi yang paling tajam pada ajang Serie A lalu, meski tidak dibantu oleh Romelu Lukaku. Namun Vieri percaya bahwa dengan kembalinya pemain timnas Belgia itu ke tim, maka daya gempur Nerazzurri bakal semakin kuat.
Inter menjadi sangat kuat sekarang, kata Vieri saat berbicara dalam sebuah acara di Florence, seperti dilansir AFC Inter 1908. Duet Lukaku dan Lautaro di Inter dapat mencetak 55 hingga 60 gol pada musim depan. Jurnalis Italia Fabrizio Biasin yakin bahwa lini pertahanan Inter Milan untuk musim depan akan dilakukan oleh trio Milan Skriniar, Glasen Bremer, dan Alessandro Bastoni. Bek Torino Bremer telah lama menjadi target utama Nerazzurri, sementara Skriniar telah santer dirumorkan bakal dijual ke Paris Saint-Germain dalam beberapa minggu terakhir. Namun belum ada kemajuan dalam pembicaraan transfernya sejauh ini bersama PSG. Meski demikian, Inter akan tetap mengejar tanda tangan Bremer meski Skriniar gagal dilepas pada musim panas ini. Dalam sebuah wawancara dengan Radio Sportiva, Biasin mengatakan bahwa solusi yang paling mungkin adalah dengan mengorbankan Stefan De Vrij plus Andrea Pinamonti agar Bremer bisa merapat ke Giuseppe Meazza. Dengan demikian, Skriniar pun bisa tetap di klub membentuk trio pertahanan yang lebih tangguh bersama Bremer dan Bastoni dalam formasi 3 bek. Bremer merupakan prioritas bagi Inter. Dia juga bisa didatangkan bahkan tanpa penjualan Skriniar, kata Biasin. Inter melihatnya sebagai bek untuk saat ini dan masa depan. Trio Bremer, Skriniar, Bastoni tidak bisa dikesampingkan. Bremer akan tetap direkrut mungkin dengan penjualan De Vrij dan Pinamonti. Gianluigi Buffon mengklaim mantan timnya Juventus bersama Inter adalah favorit juara Serie A musim depan 2022-2023 dan Milan sedikit di bawah mereka. Berbicara kepada La Stampa, Buffon berkata, "Saya melihat Juventus dan Inter di depan semua tim dan Milan tepat di belakang." Baik Juve dan Inter telah memperkuat tim mereka musim panas ini dengan Bianconeri berhasil mendatangkan Paul Pogba dan Angel Di Maria. Sementara Nerazzurri telah mengontrak Andre Onana, Christian Aslani, Raul Bellanova, Henrikh Mkhitaryan, dan Romelu Lukaku. Milan sementara itu sejauh ini hanya mengontrak Divock Origi dengan status bebas transfer. Dalam 48 jam ke depan akan menjadi penentu dalam pengejaran Paris Saint-Germain atas bek Inter Skriniar. Mereka masih mencoba menyelesaikan kesepakatan dengan tawaran pemain plus uang tunai. Menurut edisi cetak Corriere dello Sport yang melaporkan bahwa PSG sedang mempertimbangkan untuk memasukkan bek Abdou Diallo dalam kesepakatan plus uang tunai 60 juta euro. Sementara itu, Il Giorno melaporkan bahwa Nerazzurri tidak akan melakukan penjualan besar lain musim panas ini jika Skriniar gagal bergabung dengan PSG. Sementara itu, pemilik Inter Suning telah menjelaskan bahwa batas waktu mendapatkan dana besar diperpanjang sampai Juni 2023. Jadi menjual pemain besar lain seperti Milan Skriniar bukanlah menjadi keharusan Nerazzurri di musim panas ini.